Di tengah rencana evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia, kemudian perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok atau Cina, pasca Amerika Serikat menerapkan pajak impor produk yang masuk ke negeri Paman Sam. Di antara dua topik tersebut, Presiden Subianto melakukan lawatan ke beberapa negara di Timur Tengah dan juga Turki. Apa sebenarnya makna strategis yang bisa dilihat dari kunjungan Presiden Prabowo kali ini? Saya akan langsung menyapa Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Internasional Universitas Indonesia. Selamat sore, Prof. Hikmah. Selamat sore, Sasa. Prof, di tengah rencana Prabowo mau mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia, kemudian sedang terjadi perang dagang yang panas antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Tidak hanya perang dagang antara keduanya, Amerika Serikat juga menaikkan pajak bagi hampir seluruh negara. Apa arti lawatan kali ini? Ya, sebenarnya ide untuk melakukan evakuasi ke Indonesia ya bagi mereka yang mungkin sakit parah dan lain sebagainya dari Palestina, ini timingnya kurang tepat pada saat negara Amerika sedang mengenakan tarif. Kenapa saya katakan kurang tepat? Banyak yang mencurigai bahwa ini merupakan trade off yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menurunkan, mendapatkan penurunan tarif dari Presiden Trump dengan melakukan realokasi, realokasi warga Palestina yang ada di Gaza ke Indonesia. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan adalah mereka tidak bisa kembali lagi, sehingga nantinya Gaza itu akan dimukimi oleh warga Israel. Jadi itu yang dikhawatirkan tidak hanya oleh masyarakat di Indonesia mungkin ya, tetapi juga masyarakat dunia, karena saya monitor Menteri Luar Negeri Turki itu mengatakan bahwa dia tidak akan mau melakukan hal tersebut. Rakyat Palestina harus tetap ada di tanah Palestina. Itu yang disampaikan. Jadi mungkin niat baik dari Bapak Presiden untuk mengevakuasi warga Palestina yang sakit parah untuk dirawat di Indonesia, disembuhkan dan kemudian kembali, justru karena timingnya ini justru diinterpretasi oleh banyak pihak sebagai suatu kecurigaan. Nah, ini yang menurut saya mungkin Bapak Presiden perlu berpikir ulang ya, khususnya para pembantunya, untuk mungkin bukan pada saat sekarang ini kalau kita mau melakukan. Kalau dari sisi saya memang, kalau dari segi jumlah pernah disampaikan oleh penasihat dari Presiden Trump ya pada waktu Gaza menjelang ada perdamaian gencatan senjata, itu dikatakan 2 juta. Nah, kalau 2 juta memang ini sih sama saja memindahkan rakyat Palestina dari tanahnya ya, dan itu yang justru Israel akan leluasa menguasai Gaza, karena selama ini bagi Israel Gaza itu tempat para pejuang Hamas melancarkan serangan-serangan rudalnya ke Israel. Nah, itu yang mau katakanlah dihentikan oleh Israel dengan cara mengeluarkan rakyat Palestina. Jadi sekali lagi, ide baik dari Bapak Presiden, mungkin Bapak Presiden sudah juga selalu membantah bahwa ini bukan relokasi, tapi ini merupakan evakuasi. Tetapi karena timingnya itu yang kurang tepat, itu artinya nanti dunia akan mengatakan kita akan menjadi proksi. Itu artinya sebenarnya niat baik dari Prabowo Subianto bisa menjadi blessing in disguise bagi Israel dan juga tentunya sekutunya Amerika Serikat, dan ini yang akan menjadi bargaining power. Betul sekali, betul sekali. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, timingnya itu karena ada masalah tarif gitu ya. Itu yang Bapak Presiden memunculkan ide itu sebenarnya bagus, tetapi orang akan menginterpretasi bahwa Indonesia ini sudah menjadi proksinya Amerika atau proksinya Israel, atau mendapatkan semacam negosiasi begitu ya, untuk tarif itu diturunkan dari sisi Indonesia oleh Amerika Serikat dengan kompensasi bahwa Indonesia akan mengambil sejumlah warga Palestina, dan tentu ini akan memberikan keleluasan bagi Israel untuk
berada di Gaza, begitu, yang tentu tidak bagus karena di tepi barat sudah dikuasai oleh dari pihak Israel, ya. Nah, sekali lagi ini interpretasi dari banyak negara, ya. Jadi kita juga harus sensitif dengan interpretasi yang dilakukan oleh negara, bahkan juga warga kita di Indonesia. Bukannya kita menolak rakyat Palestina untuk dirawat dan kemudian melihat dari sisi kemanusiaan, tapi seperti saya tadi katakan, timingnya yang kurang pas menurut saya. Nah, Prof, di tengah kondisi geopolitik yang seperti saat ini, kondisi yang tidak baik-baik saja, justru pandangan maupun interpretasi dari negara-negara lain menjadi sangat penting. Betul sekali. Ini sangat penting, ya. Karena jangan sampai Indonesia dianggap sebagai tidak menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia sudah menjadi proksi dari Amerika Serikat. Indonesia di mata Amerika Serikat bisa dikendalikan, dianggap sebagai sebuah negara yang lemah, gitu. Dan kemudian yang paling menyakitkan tentunya kalau misalnya Indonesia sudah dianggap tidak berpihak lagi pada rakyat Palestina. Nah, ini sekali lagi saya bisa mengapresiasi, ya, apa yang ada di dalam benak dari Bapak Presiden memunculkan ide evakuasi 1.000 orang, tetapi mungkin sekali lagi timingnya yang kurang tepat. Nah, sebaiknya Bapak Presiden berpikir ulang, dan tentu kita harus melakukan tindakan ini harus secara multilateral. Jadi jangan unilateral Indonesia. Misalnya mengajak negara-negara Islam di sekitar, atau misalnya seperti Malaysia, atau mungkin negara-negara yang pro terhadap rakyat Palestina untuk melakukan hal yang sama. Kalau itu dilakukan secara multilateral, apalagi di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut saya itu lebih tepat, dan orang akan mengatakan ini bukan betul. Mungkinkah, Prof, di tengah kondisi gejolak geopolitik saat ini, multilateral tersebut dilakukan atau di lobby oleh Indonesia? Ya, bukannya tidak mungkin, ya, karena Bapak Presiden di Turki kan ke Antalya dan berbicara dalam forum yang dihadiri oleh banyak akademisi, pengambil kebijakan internasional, dan mereka mengatakan, kalau dikatakan di situ, mereka akan mengapresiasi bahwa ada ide baru dari Indonesia, bahwa mengajak masyarakat internasional untuk membantu rakyat Gaza. Dan tentu kita nggak masuk di Gazanya, karena kita nggak mau terlibat dalam perang. Jangankan kita, UNRWA yang merupakan misi kemanusiaan dari PBB aja diserang oleh Israel, menjadi pertanyaan, kita mau ngambilnya dari mana? Tentu kalaupun kita mau mengambil, itu pasti di perbatasan, ya, antara Palestina dengan Mesir, begitu. Nah, jadi sekali lagi ajakan secara multilateral harus dilakukan dulu. Ya, jangan sampai ini merupakan tindakan unilateral dari Indonesia. Karena sekali lagi kita ini akan dicap, dilabel oleh negara-negara lain seolah-olah kita mau melakukan tindakan, ya, sebagai proksinya Amerika Serikat atau Israel, dan itu bahaya. Rakyat Indonesia akan marah. Kemudian negara-negara Islam juga tentu akan marah. Negara-negara yang membela non-Islam, yang membela terhadap rakyat Palestina, juga mereka akan marah. Kenapa tiba-tiba Indonesia mempunyai pemikiran seperti ini? Ya. Selain Jadi, kemarahan, dampak apa lagi, Prof? Selain kemarahan, dampak apa lagi yang sangat mungkin terjadi jika Indonesia akhirnya dipersepsikan merupakan proksi dari Amerika Serikat dan juga Israel? Ya, kita dianggap sebagai negara yang lemah, ya. Jadi selalu ada transaksional di dalam melakukan hubungan antar negara. Kita tidak lagi memegang prinsip, ya, prinsip yang kita pegang yang ada di dalam konstitusi, yaitu bahwa setiap negara itu berhak untuk tidak dijajah, berhak atas tanahnya. Jadi kalau menurut saya ini implikasinya akan sangat luas sekali, dan tentu akan sangat berbahaya bagi kepentingan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, gitu, ya. Sekali lagi harus saya tegaskan di sini, negara yang berdaulat. Kita nggak boleh, ya, kita memang mungkin menganggap bahwa tarif yang dikenakan oleh Donald Trump ini akan mengurangi daya saing ekonomi kita, akan membuat banyak pekerja kita kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.
Tetapi nggak boleh kemudian kita kompromikan dengan masalah-masalah yang sangat prinsip. Ya, itu nggak boleh. Nah, yang kedua, kita tahu Presiden Trump sekarang juga menghold, ya, mempause, membekukan kebijakan yang sekarang ini mau dibuat. Jadi masih belum tentu terjadi. Nah, jadi menurut saya tidak perlu kemudian kita secara tiba-tiba memunculkan ide bahwa kita akan melakukan evakuasi yang akan memunculkan interpretasi yang tidak dari banyak negara. Sekali lagi, saya lihat pernyataan dari Menteri Luar Negeri Turki. Menteri Luar Negeri Turki bilang bahwa kami tidak akan melakukan tindakan apapun yang membuat rakyat Palestina keluar dari Gaza. Kalau kita misalnya mau membantu, Bapak Presiden sudah sampaikan di Antalya bahwa kita menggelar rumah sakit di perbatasan, lalu kita sudah mengirim pasukan yang berkaitan dengan masalah kesehatan untuk membantu tanda kutip rakyat warga Palestina yang mengalami luka dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kan kalau misalnya membawa mereka keluar dari tempat itu, katakanlah itu kan butuh biaya, sementara pemerintah sedang ada efisiensi anggaran, lalu kemudian juga untuk tidak tahu, lalu bagaimana pengembaliannya, ada nggak jaminannya. Nah, ini semua ya yang membuat banyak pihak berpikir bahwa apakah tepat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Sekali lagi, ini perlu dipikirkan kembali oleh pemerintah agar kita tidak dipersepsikan sebagai berpihak pada Amerika Serikat ataupun Israel dalam kaitan warga Palestina di Gaza. Seperti itu. Prof, kalau misalkan ide multilateralnya yang diejawantahkan, apakah pandangan negara-negara bisa berubah dibandingkan dengan unilateral tadi? Ya, sebenarnya bisa berubah, namun banyak negara yang tidak mau. Karena mereka bilang, kalau misalnya ini dilakukan oleh banyak negara, itu kan berarti sama saja kalau satu negara 1.000 orang, kalau misalnya 10 negara udah 10.000 orang, begitu kan? Mungkin kalau misalnya nanti ditambah lagi kuotanya, itu berarti sama saja memindahkan rakyat Palestina dari Gaza. Kalau selama ini rakyat Palestina itu dipindahkan dengan apa? Diserang oleh Israel, yang menurut masyarakat internasional suatu yang kejam, merupakan tindakan genosida dan sebagainya. Tetapi dengan cara seperti ini seolah-olah mereka harus dibantu karena mereka sakit dan lain sebagainya, itu kan sesuatu yang manusiawi, yang orang bilang wah bagus ya. Tetapi di belakang itu ada keinginan agar memang Gaza itu tidak dimukimi lagi oleh orang-orang Palestina, sehingga akan dimukimi oleh orang Israel, dan kemudian pemerintah Israel punya kuasa penuh, kekuasaan yang penuh di Gaza. Nah, jadi ini pun belum tentu. Saya katakan bahwa disampaikan secara multilateral, ya, dengan harapan apa? Kalau semua negara setuju. Kalau negara-negara bilang enggak, kami nggak setuju, kita tidak mau. Ya artinya sudah, pendam aja ide itu, ide bagus itu. Nanti setelah tidak ada masalah dengan Presiden Trump dan lain sebagainya, baru kita lakukan perawatan. Kalau itu pun kalau dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan. Ya, tapi kalau misalnya tidak, menurut saya sebaiknya tidak perlu, dan tidak perlu kemudian ide ini dipaksakan gitu ya, pastikan harus jalan dan lain sebagainya, tidak perlu. Karena pada dasarnya evakuasi warga Gaza keluar dari tanah Palestina ini justru kontraproduktif. Iya, kontraproduktif karena kita tahu Perdana Menteri Netanyahu selalu mengatakan kalau kita menang perang itu ada 3 hal. Pertama, sandera harus dibebaskan. Kedua, petinggi-petinggi Hamas harus dihabisi, bahkan bisa juga dibunuh, dihukum gitu kalau hidup-hidup. Dan yang ketiga, Israel akan punya kekuasaan penuh atas Gaza. Dan Gaza tidak lagi menjadi momok bagi serangan-serangan ke Israel. Ya, satu-satunya jalan adalah yang mengosongkan. Kalau kemarin Presiden Trump bilang kita akan rekonstruksi, kita akan bangun hotel yang bagus, yang megah dan lain sebagainya. Kemudian nanti rakyat di Gaza
bisa menikmati hidup yang damai kayak surga dan lain sebagainya. Tapi katanya orang-orang di Palestina di Gaza harus keluar dulu dari Gaza. Nah ini kan menurut saya ya menipu supaya mau, lalu kemudian nanti nggak boleh kembali lagi. Dan siapa yang akan mukim di sana? Ya orang-orang Israel. Berarti apa? Menegaskan bahwa Israel itu akan melanggengkan kekuasaannya di tanah Palestina. Dan itu ya sesuatu yang ditentang. Ya. Sekarang aja Presiden Prancis Macron aja sudah mau mengatakan bahwa kami akan siap untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Jadi kalau menurut saya harusnya Bapak Menteri Luar Negeri memberikan atuis-atuis yang tepat kepada Bapak Presiden. Kapan timingnya, kapan waktunya. Jangan sampai Bapak Presiden itu blunder. Bapak Presiden itu salah. Kalau saya mengatakan Presiden tidak pernah salah. Yang salah siapa? Para pembantunya. Kenapa? Bapak Presiden tidak langsung menguasai permasalahan-permasalahan detail. Sebagai pemimpin tertinggi, beliau tidak mungkin harus melihat itu. Siapa yang melihat itu? Ya Menteri Luar Negerinya. Dia harus tahu sekali. Dan kapan harus menyampaikan kepada Bapak Presiden. Kalau ide itu dari Bapak Presiden sendiri, paling tidak Menteri Luar Negeri bisa memberikan pertimbangan, perspektif. Bahwa jangan Bapak Presiden, karena ini masalahnya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Kita akan dianggap seperti ini. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Kalaupun dijajaki multilateral tadi, tidak mudah meyakinkan banyak negara. Salah satunya mungkin Turki yang tadi juga Prof. Hik sudah singgung, sudah menjelaskan, menegaskan bahwa tidak akan mengeluarkan warga Palestina dari Gaza. Betul sekali, iya. Ini contoh paling simpel ya, Bapak Presiden baru saja dari Turki. Turki saja tidak yakin dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Presiden. Itu yang disampaikan oleh Menteri Luar Negerinya. Mungkin di Mesir mau disampaikan juga, mungkin Mesir bilang, kami sudah banyak menerima warga Palestina di perbatasan, maka kami tutup rapat-rapat. Kenapa? Bagi Mesir, kalau misalnya menambah lagi, itu akan menjadi beban yang sangat besar bagi Mesir. Dan kemudian yang jadi permasalahan juga, Israel akan leluasa, akan mendorong. Ini kan juga ada ide sebenarnya dari Presiden Trump bahwa mereka ini akan dibawa ke Mesir, akan dibawa ke Yordania dan lain sebagainya di perbatasan. Negara-negara ini jelas menolak. Jadi ya sekali lagi ya, kalau menurut saya Menteri Luar Negeri harus bisa merumuskan kondisi faktual dari negara-negara untuk kemudian memberikan pertimbangan kepada Bapak Presiden. Dan Menteri Luar Negeri bisa memanfaatkan kok kepala-kepala perwakilan kita di berbagai negara ini untuk mendapatkan masukan, untuk kemudian dirumuskan kebijakan itu, kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi sekali lagi, saya tadi katakan di awal bahwa kalau ini mau dipaksakan, coba ke multilateral misalnya gitu. Itu sebenarnya mengatakan bahwa ini nggak mungkin. Karena apa? Dari sisi multilateral pasti banyak negara mengatakan tidak, kita tidak mau rakyat Palestina kemudian harus keluar ya dari tanah mereka di Gaza, kemudian akan dimukimi oleh Israel. Nah itu, seperti itu. Jangan sampai ternyata ada udang di balik batu, seperti itu ya Prof ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Newsroom. Terima kasih.